Dan lapangan kerja ini dengan sendirinya sangat erat dengan investasi. Kalau tadi daya beli masyarakat atau konsumsi domestik itu sekitar 53% dari ekonomi Indonesia, investasi itu adalah 28%. Jadi dibutuhkan benar-benar investasi yang tentunya bisa menyerap lapangan kerja. Jadi itulah alasan kenapa Kadin Indonesia fokus mempunyai tema tahun ini gotong royong menciptakan lapangan kerja sambil mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan kemandirian Indonesia sebagai bangsa. Tapi fokusnya adalah tenaga kerja. Fokusnya tenaga kerja, tapi kalau kita lihat Pak, kontribusi dunia usaha terhadap PDB itu begitu besar Pak, 85%. Dalam sebuah pidato kunci di Rapimnas, Kadin, Menteri Keuangan menegaskan suatu hal. Ekonomi Indonesia membutuhkan bensin yang cukup untuk melompat tinggi. Bensin itu adalah MO atau uang primer. Namun, sejarah membuktikan jumlah uang saja tidak cukup. Kualitas distribusinya adalah penentu nasib sebuah bangsa. Hari ini kita akan membedah perjalanan likuiditas di Indonesia melalui 3 kepemimpinan besar dalam 3 dekade terakhir. Tahun 2004 hingga 2014 adalah masa di mana Indonesia kembali menemukan pijakannya. Di bawah Presiden SBY, kebijakan NO berfokus pada stabilisasi nilai tukar dan inflasi pasca reformasi. Secara kuartalan, kita melihat MO tumbuh stabil di angka 10-15%. Mengapa ekonomi bisa tumbuh rata-rata 6% saat itu? Rahasianya adalah komoditi boom. Kenaikan harga SDA global membuat uang mengalir deras ke kantong petani dan pekerja tambang. MO langsung terkonversi menjadi daya beli. Namun, tantangannya saat itu adalah ketergantungan yang tinggi pada ekspor barang mentah. Memasuki 2014, paradigma berubah. Presiden Jokowi mengalihkan fokus likuiditas ke pembangunan infrastruktur. Uang primer
tidak hanya berputar di konsumsi, tapi tertanam dalam semen dan baja. Ujian terberat datang di tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengharuskan langkah ekstrim. Melalui skema burden sharing, Bank Indonesia menyuntikkan likuiditas besar-besaran. Data kuartalan menunjukkan lonjakan MO yang tidak pernah sebelumnya. Hasilnya, Indonesia terhindar dari depresi ekonomi berkepanjangan. Di dekade ini pula, digitalisasi mulai mengubah wajah MO. Uang kartal mulai berdampingan dengan transaksi digital yang super cepat. Kini, kita menatap masa depan era Presiden Prabowo menetapkan target yang memicu debat. Pertumbuhan 8%, bagaimana MO mendukung ini? Pesan Menko jelas. Likuiditas di periode 2025 hingga 2030 harus lebih efisien. Jika dulu ICOR kita tinggi, artinya kita butuh biaya besar untuk tumbuh sedikit. Maka sekarang setiap rupiah dari MO harus menggerakkan hilirisasi dan swasembada pangan. Secara kuartalan, kita memproyeksikan akselerasi mulai tahun 2027, di mana hasil investasi infrastruktur dekade sebelumnya mulai menghasilkan nilai tambah maksimal. MO bukan lagi sekedar stimulus, tapi penggerak industri manufaktur. Tiga dekade, 3 strategi. SBY menguatkan daya beli, Jokowi membangun infrastruktur, dan Prabowo mengejar efisiensi industri.
peningkatan MO yang disampaikan Menteri Keuangan adalah sinyal bagi Anda, para pelaku usaha, bahwa pemerintah siap menyediakan likuiditas. Pertanyaannya, seberapa siap mesin bisnis Anda untuk melesat? Mari kita sambut dekade pertumbuhan tinggi dengan kolaborasi. Saya Arifal Zulfi untuk Indonesia Maju.